Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita bangkit. Sebab benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Itu sebabnya jangan pernah skip hari kita, jangan pernah lewatkan hari hidup kita tanpa kita merenungkan firman Tuhan. Melalui program Bible and Coffee ini kita juga akan sama-sama kembali saudaraku merenungkan firman Tuhan. Kita ingat janji Tuhan, sebab apa yang pasti akan terjadi tentu bukan apa yang berdasarkan perasaan kita, bukan apa yang berdasarkan omongan orang tentang kita, tapi yang terjadi adalah apa yang Tuhan firmankan, Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap kita. Karena itu saat ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup, hari di mana kami kenyang dengan kasih setia dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami mau buka hati kami, menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan mau setiap kita adalah bertahan sampai akhir dalam kita menghadapi situasi, dalam kita menghadapi pergumulan, dalam kita menghadapi setiap badai kehidupan. Yang Tuhan mau agar kita bertahan sampai akhir, sederhana, agar kita lihat jawaban doa, agar kita lihat janji Tuhan digenapi. Bagaimana kita bisa melihat janji Tuhan digenapi kalau kita hanya bertahan setengah perjalanan gitu kan? Itu sebabnya sebagian besar bangsa Israel tidak melihat apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan? Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka tidak melihat, saudara. Karena mereka nggak bisa bertahan sampai akhir. Mereka hidup dalam pengeluhan, mereka hidup dalam persungutan, sehingga akhirnya untuk berjuang sampai akhir pun itu berat, sulit. Sama dalam kehidupan kita pun seperti itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah agar kita melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya melihat janji Tuhan, maka saya harus bertahan. Amin. Bu, kalau engkau menyerah sekarang, engkau tidak akan pernah lihat suamimu bertobat, Bu. Iya kan, saya ingat betul ada teman saya melayani, tapi dalam kehidupannya dulu, saudara dikasih dalam Tuhan, itu karena pertobatan dari doa-doa istrinya. Bayangkan kalau istrinya pada saat itu nggak berdoa tapi suaminya belum bertobat, dia udah capek, dia udah jenuh, ia nggak akan pernah melihat suaminya mengalami pertobatan. Sudah dikasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan mau. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 6 ayat 13, Rasul Paulus bilang begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan perhatikan, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Itu yang Tuhan mau buat setiap kita, berdiri sampai akhir, berjuang sampai akhir, bertahan sampai kita melihat janji Tuhan tergenapi. Ya, saya ajak setiap kita umat Tuhan nih, kita yang hari ini secara khusus mengambil waktu merenungkan firman Tuhan. Bukan suatu kebetulan, saudara. Bukan suatu kebetulan firman Tuhan kita dengar pada saat ini, ya. Karena Tuhan mau setiap kita, ayo bertahan sampai akhir. Engkau yang hari-hari ini berdoa, namun doamu belum dijawab Tuhan. Engkau yang hari-hari masih bergelut dengan masalah yang sama, namun karena engkau berdoa, engkau belum melihat sampai hari ini doamu dijawab Tuhan. Pesan saya satu, bertahan sampai akhir, berdiri sampai akhir. Engkau akan melihat satu persatu jawaban doa dinyatakan dalam hidupmu, dan kau akan bersuka cita. Itu sebabnya Tuhan mau setiap kita bertahan sampai akhir, berdiri sampai akhir. Sederhana, supaya Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan memperlihatkan anugerahnya ketika kita melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, saudara. Ya, saya nggak tahu apa yang menjadi doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan sampai hari ini. Tapi yang saya tahu janji Tuhan ya dan amin. Tapi yang saya tahu engkau harus bertahan sampai akhir. Karena ketika kita tetap berdiri sampai akhir, itu sebabnya ya saudara, itu sebabnya si iblis tuh nggak mau kita bertahan gitu loh. Iblis nggak mau kita berjuang dalam kebenaran, yang dia mau kita nyerah. Iya kan?
Sehingga akhirnya ada banyak orang bilang, habis gimana ya pendeta ya, saya udah capek. Ya gimana ya pendeta, saya udah jenuh. Ya gimana ya pendeta ya, habis gak ada jalan keluar. Itu ujung-ujungnya selalu nyerah, saudara. Itu ujung-ujungnya selalu gak bertahan sampai akhir. Dan kalau orang gak bertahan sampai akhir, engkau gak akan pernah melihat janji Tuhan digenapi. Karena janji Tuhan selalu ada di akhirnya. Dan akhirnya gak pernah ada yang tahu waktunya Tuhan. Tapi bagian kita bertahan, bagian kita berdiri sampai akhir. Amsal katakan dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Engkau boleh gagal, engkau belum melihat jawaban doa, tapi bangkit. Engkau mesti bangkit, engkau mesti bangun kembali, engkau mesti bertahan kembali. Karena Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Orang-orang muda engkau yang hari-hari ini terpuruk, kau dengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Ya, engkau istri-istri yang masih terus berdoa buat rumah tanggamu, Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Engkau suami-suami yang masih berjuang buat usaha dagang pekerjaanmu, Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Bangkit, berdiri tegak, bertahan sampai akhir. Engkau akan lihat satu persatu Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Tugas kita sederhana kok. Tuhan beri kita kekuatan untuk melewati badai. Tuhan beri kita kesanggupan untuk tetap terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah air mata yang terus berjatuhan. Saya percaya Tuhan beri kita kekuatan agar kita bertahan sampai akhir, bangkit dan berjuang. Gagal bangun lagi, jatuh bangkit lagi. Karena Tuhan belum selesai dalam hidupmu, saudara. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kami jalani. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan, kami masih dapat bertahan sampai hari ini. Kami tahu Tuhan belum selesai dalam hidup kami. Masih ada perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Namun bagian kami adalah tetap terus berjuang. Kami gak boleh menyerah. Kami harus tetap terus berdiri sampai akhir. Sekalipun kami gagal, kami mau bangkit lagi. Sekalipun kami jatuh, kami mau bangun lagi. Karena kami tahu Tuhan sendiri yang memberikan kami kekuatan. 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, ia bangkit kembali. Sebab ada tangan Tuhan yang kuat yang menginginkan setiap kami untuk bergerak maju, untuk bertahan sampai akhir dan berdiri, menantikan janji Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Dimanapun umat Tuhan berada mendengarkan firman Tuhan, bukan suatu kebetulan. Allah, hamba berdoa demi nama Yesus. Roh Kudus berkarya dalam hati kami masing-masing. Beri pengharapan, beri kekuatan, beri keteguhan hati untuk kami tetap terus berdiri tegak. Apapun badai hidup kami, kami tahu Tuhan Yesus belum selesai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.